Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ba'd. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya illa wa asfiya ila khusan ila masyayikhina al-kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki wa Syekhina Syekh Ahmad Bushairi Nafis Al-Batawi wa Syekhina Syekh Dr. Sobran Effendi Al-Banjari wa khususan ila Syekhina Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni Al-Bughuri wa khususan ila muallifi hadal kitab Al-Habib Hasan Ibn Ali As-Saggaf wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam Senin hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat wal afiat dan yang paling utama adalah nikmat iman, takwa dan juga istiqamah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mendapat ridho dan juga masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah malam Senin yang dirahmati oleh Allah, ini sunnah ngaji para kiai kita, ulama kita, kalau sebelum datangnya bulan Ramadan maka dianjurkan, dimustahabkan, dimestikan untuk kita semuanya agar kita senantiasa mengkaji tentang pelajaran atau ilmu-ilmu tentang puasa. Jadi yang di hadapan kita ini lembaran beberapa kertas ini mewakili dari kitab dengan tema Sahih Sifati Siyamin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab adalah kitab bantahan terhadap kitab namanya sama juga, Sahih Sifat Siyamin Nabi, cuma yang ngarang Albani. Albani yang ngarang. Nah, dibantah sama beliau nih. Pengarangnya namanya Al-Habib Hasan bin Ali As-Saggaf, judulnya sama namun isinya beda. Nah, ini yang ada di hadapan kita, ini ringkasannya. Hadirin bisa kita lihat di halaman pertama. Kita kayaknya dari kanan dulu dah. Halaman 1 kanan pojok sebelah atas tuh. Paling pojok kanan. Judulnya adalah Thubutu Ramadhana bi ru'yatil hilal. Ada atau tetapnya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi gini hadirin. Bahasa Arab ini unik. Kalau kita nyebut bulan pertama awal bulan, bulan tengah pertengahan bulan, ujung namanya akhir bulan. Semuanya ada bulannya. Tapi kalau Arab enggak. Kalau awal bulan namanya hilal. Nah, kalau tanggal 13 disebutnya qamar. Kalau tanggal 15-nya itu namanya badar. Badar itu bulan yang lagi gede-gedenya, lagi putih-putihnya. Makanya 13, 14, 15 sebutnya Ayyamul Bid, hari putih. Ada puasanya namanya Ayyamul Bid. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 namanya nisfu. Makanya sering kita sebut nisfu Sya'ban, nisfu Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 namanya syahrun. Disebutnya sebulan penuh. Nah,
Kalau untuk menentukan awal bulan, biasanya dilihatnya dari akhir bulan. Kalau kita nih, orang Indonesia, dulu sebenarnya kita kalendernya pakai Hijriyah dulu. Tapi karena ya gitu dah, seiring zaman akhirnya berganti menjadi Masehi. Kalau Masehi itu ada 28, ada 31 tanggal bulannya. Tapi kalau Arab enggak, 29 sampai 30 aja. Makanya dulu Rasul pernah ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, dulu ceritanya itu Rasul pernah ngambek karena ada perilaku yang tidak enak didengar yang keluar dari istri-istrinya Rasulullah. Ceritanya itu adalah Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah kalau tidak salah, itu melihat banyak istri-istri para pejabat, istri-istri para raja, itu pasti ikonnya itu selalu menggunakan pakaian bagus. Kan nanya ini kan istrinya Rasul, pemimpin umat Islam. Ya Rasulullah, kenapa kok pakaian istri-istri raja terdahulu itu megah-megah, itu kaya-kaya, itu hebat-hebat? Akhirnya Rasul nggak ngomong apapun, ngambek langsung keluar dari rumah, nggak pulang-pulang. Pulangnya kapan? Sebulan. Pulangnya kapan? 29 hari. Akhirnya ketika pulang, Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba engkau pulang? Bukankah ini baru 29 hari? Kata Rasul, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Nah, bulan itu wahai Aisyah kadang 29, kadang 30. Nah, dari situ dalilnya tuh 29, kadang 30. Makanya jadi tetapan kalau di akhir bulan, tepatnya bulan Sya'ban, biasanya dari pihak tim falakiyah untuk menentukan awal bulan Ramadan mengirim beberapa ahli, ada yang ke daerah Basmol, ada yang ke daerah Cakung, untuk melihat apakah bulan awal Ramadan itu udah nampak. Kalau nggak salah kita ini 3 derajat deh. Kalau Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi tempo abad 19, itu 5 derajat. Jadi kalau udah 3 derajat, kalau dalam ilmu falak, itu udah kelihatan dan bulan itu diyakini memang sudah bulan, bukan yang lain. Lihat pakai teropong, apa teropong? Teropong, apa teleskop namanya. Nah, buat ngelihat benda yang jauh supaya kelihatan tampak. Nah, kalau udah kelihatan, biasanya Menteri Agama bakal ketok palu. Ingat, ketok palu bukan ketok mikrofon. Ketok palu. Nah, setelah ketok palu baru diumumkan, ya besoknya puasa, malamnya taraweh. Nah, itu tuh. Oke, dalilnya mana? Kata Allah, faman syahida minkumus sya'ra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan. Syahidah ini artinya melihat dan bersaksi. Makanya kalau ada orang yang lihat hilal, disuruh syahadat. Bener gak ente ngelihat hilal? Benar, coba syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi pada jam sekian, waktu sekian saya melihat hilal. Nah, minkum dari kalian orang beriman. Asy'ara bulan falyasumhu, maka silakan kalian berpuasa esok paginya. Nah, jadi yang lihat itu mesti kum di situ ayyuhal mukmin, orang beriman. Jadi kalau ada orang kafir ngelihat bulan, udah keluar nih menurut Feng Shui Cina, ini udah keluar ternyata awal bulan, umpama kayak gitu cara ngelihat, saya nggak tahu lah kalau ala Cina. Maka kata ulama nggak boleh, karena persaksian orang yang non Islam nggak bisa dipegang, mesti orang itu seagama dengan kita. Dalil hadisnya mana? Sumu li ru'yati, bawahnya wa aftiru li ru'yati fa in ugmiya alaikum faqdiru lahu 30, rawahul Bukhari. Kata Rasul dalam sebuah hadis, sumu, berpuasalah kalian li ru'yati, karena melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah atau tidak puasalah kalian karena melihat bulan. Fa in ugmiya, maka jika awan terhalang mendung, alaikum, atas kalian, faqdiru 30 yauman, maka hitunglah menjadi 30 hari. Nah, namanya ru'yatul hilal. Kalau nggak kelihatan digenapkan jadi 30, namanya istikmal. Nah, dua hal ini diajarkan sama Nabi. Ustadz,
Bukannya ada ya golongan yang lain itu caranya ngitung pakai ilmu falak. Nah itu bukan cara Nabi tapi cara ulama, namanya hisab, ilmu astronomi, cara menghitung kalender dan kapan tepatnya awal bulan itu tiba. Ya itu nanti ada tuh, kalau di Alitkon itu pesantren saya di Kosambi itu tepatnya di kelas 3 aliyah. Kita belajar dipandu oleh Kiai Haji Royadi Hana selama setahun untuk belajar ilmu perbintangan atau ilmu falakiyah. Nah, lanjut. Asyahru yadkhulu ala ahli ardi jami'an khilafanil yaum. Singkatnya gini, kalau bulan itu biasanya nggak ada perbedaan disikapi oleh penduduk bumi. Kalau bulan Ramadan mah nggak ada yang beda. Akan tetapi kalau harinya itu biasanya beda. Contoh umpama ada satu golongan nih, ya pokoknya nggak sebut aja lah, satu golongan lebarannya puasanya duluan karena hitungannya hitungan hisab. Nanti golongan yang lain beda. Nah, ada puasanya hari Kamis, golongan satunya itu hari Jumat. Bahkan ada yang hari Sabtu, bahkan ada lagi hari Minggu. Masya Allah nih. Pokoknya kalau Indonesia paling banyak puasanya, paling banyak lebarannya. Saya pernah nanya sama temen yang ada, bukan teman malah murid yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Dia lagi kuliah di sana. Itu saya nanya, itu bagaimana kondisi di daerah antum kalau menyikapi awal bulan Ramadan? Itu Ustadz, mau ormas apapun, mau toriko apapun, mau golongan apapun, kalau udah pemerintah ketok palu, semuanya seia sekata. Semuanya ikut. Jadi nggak ada yang beda. Jadi nggak ada ceritanya puasanya duluan. Dan juga nggak ada ceritanya lebarannya belakangan. Itu nggak ada. Semuanya sama. Dan semuanya ikut apa kata pemerintah. Patuh mereka. Nah ini juga sama dicontohkan oleh penduduk atau rakyat Mesir. Pun sama. Kalau pemerintah udah ketok palu, mereka nggak ada yang beda untuk berpuasanya. 6. Lanjut. Wa fi hadzal asri indama tatawwaral i'lamu wa asbahatil akhbaru tasilu ila nasi wa tantaqilu bi sur'atin mudhilatin fa innahu yajibu ala ahli ardi ay yatawahhadu fi siyami wal iftari. 6. Kemudian di era sekarang, era ini ketika semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin tersebarnya informasi, maka sampai informasi tersebut kepada manusia dengan kecepatan yang begitu pesat, maka wajib bagi seluruh penghuni bumi untuk satu di dalam puasa dan juga berbuka. Nah, jadi hadirin, sebenarnya itu kalau memang ketidakadaan egonya atau egonya diminimkan dan mereka ikut apa kata pemerintah, karena kita yakin pemerintah di belakang juga ada ulamanya. Nah, kita mengesampingkan ya yang ulama aneh-anehnya, kesampingin udah. Nah, maka saat itu juga ketika pemerintah ketok palu, maka sama semuanya ikut dan satu. Nah, ini yang jadi keseragaman dalam beribadah. Itu kalau ceritanya memang mau. Apalagi sekarang, kalau dulu itu wajar sih beda-beda hari, lantaran memang dulu mah nggak ada teknologi yang cepat untuk menyampaikan informasi ke negara tetangga. Kalau sekarang yang ngelihat tadi Cawang, se-Indonesia udah tahu. Grup-grup WA keluarga itu Masya Allah, itu penyebar informasi tercepat sedunia itu. Grup WA keluarga. Nah, itu ketika pemerintah udah ngomong lewat televisi, lewat semua platform, maka saat itu juga semua orang se-Indonesia tahu bahwasanya umpama Jumat diputuskan masuk 1 Ramadan. Nah, sebenarnya ketika pemerintah ngomong gitu, kita semuanya mesti ikut. Gitu loh. Paham nggak? Emang kita masih ikut pemerintah Ustadz? Nah ini mesti pertanyaan besar. Dan jawabannya itu pernah terjadi di zaman Sayyidatuna Aisyah. Waktu Rasulullah sudah wafat. Dulu ada 2 tabi'in yang berdebat masalah kapan tepatnya 1 Syawal, 1 Ramadan itu digunakan atau dipakai. Akhirnya hadirin, simpel aja jawaban Sayyidatuna Aisyah. Di kampung kamu ada pemerintah? Ada. Kampung kamu juga ada pemerintah? Ada. Ikut pemerintah kamu masing-masing. Nah, gitu. Jadi beliau nggak katakan nggak usah sama, beda, kan caranya beda. Nggak begitu. Yang penting ketika pemerintah sudah berbicara hal demikian, kita mesti patuh, samina wa ata'na. Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lanjut.
Yang kedua, sampingnya, yang tengah. Dalilu wujubi shaumi wa ta'rifihi. Dalil kewajiban puasa dan definisinya. Nah, definisi nanti di samping ada. Allah berfirman, dalilnya udah sama-sama kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Inti puasa itu bikin takwa. Jadi kalau seandainya akhir Ramadan takwa kita nggak nambah, memang ada masalah dengan cara berpuasa kita. Bukan puasanya, tapi cara puasa kita. Apakah mungkin masih ada dosa yang dilakukan, atau mungkin mulut masih tidak bisa dijaga, atau kemaksiatan lain yang mungkin kita lakukan. Itu yang mungkin tidak berefek kepada akhir puasa kita. Makanya kata Nabi, amat sangat disayangkan Ramadan kamu hilang, namun dosa kamu masih belum diampuni oleh Allah. Nah, itu juga sama. Itu juga jadi gambaran hidup buat kita ketika menyikapi apakah puasa kita sudah beri dampak takwa untuk diri kita masing-masing. Dan ketika kita lihat teks ayat tersebut, bahwasanya puasa itu bukan ibadah baru, ibadah lama. Karena umat-umat terdahulu sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, mereka puasa, namun puasa mereka beda. Ada yang mengatakan puasa mereka itu cuma setahun sekali, tepatnya pas tanggal 10 Muharram, atau sering kita sebut dengan Asyura. Nah, ada yang mengatakan juga puasanya itu memang Rasulullah itu juga tidak ada Ramadan saat Nabi itu berada di Mekah. Tapi Rasul itu puasanya Ramadan hanya saat Rasul ketika sudah pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya ketika tahun kedua Hijriah. Nah, lanjut dalil hadisnya mana Ustadz? Bunyal Islamu ala khamsin wa dzakara min'a sauma Ramadana rawahu Muslim. Dibangun, dibina, dipondasikan Islam atas 5 pilar. Ini hadis tentang rukun Islam. Dan Rasul menyebutkan daripada yang 5 tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Lanjut. Qadin aqdal ijma'u ala wujubihi wala khilafa fihi baina ma yu'taddu bihi minal ummati wa yakfuru man ankara wujubahu li'annahu minal ma'lumi minad dini bid-darurati. Nah, sungguh telah sepakat ulama atas wajibnya puasa kita di bulan Ramadan. Dan tidak ada pertentangan tentang masalah wajibnya puasa bulan Ramadan. Dan itu mesti dipegang dari segenap umat kaum muslimin. Dan akan kafir, akan keluar dari Islam orang yang justru mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan. Seandainya nih ada ulama, bolehlah ulama, Habib, siapa kek pokoknya, dia ngomong Ramadan mah nggak wajib, puasa Ramadan mah puasa buat orang dulu. Puasa Ramadan mah kewajibannya buat puasa buat orang Islam di Arab aja. Indonesia mah nggak wajib. Nah, umpama di kotak-kotakin Islam. Hari itu juga sepakat ulama orang itu langsung murtad. Orang itu langsung kafir karena menganggap puasa bulan Ramadan itu tidak wajib. Nah, kita ke samping dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus shaum. Definisi dari puasa. Ta'rifuhu lughatan al-imsaku anis syai'. Definisinya secara bahasa adalah menahan apapun dari sesuatu. Pokoknya kalau nahan apapun disebutnya puasa secara bahasa aja. Nahan kentut, itu puasa secara bahasa. Nahan ngomong. Sehingga ada tuh di Kiai Mufassir ada santrinya nggak ngomong, puasa ngomong. Nanti ketemu kemarin. Dan nanti ketemu santri itu kalau diajak ngobrol dia jawabnya pakai kertas. Ada kiai gak? Ada. Pakai kertas jawabannya. Karena dia di Riyadhah untuk menyedikitkan berbicara. Berbicara yang penting-penting saja. Emang ada ustadz puasa ngomong? Ada. Ada gambarannya dalam Quran nih. Faqala ta'ala, faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Maka katakanlah wahai Maryam, sungguhnya aku nazar untuk berpuasa kepada Tuhanku. Sauma di sini bukan puasa nahan lapar, tapi sauma di sini adalah la tukallimu. Beliau ini tidak ngobrol syai'an apapun. Kan ceritanya gini.
Surat Maryam itu atau Sayyidatuna Maryam itu disebutkan dalam surat Maryam. Surat Maryam itu adalah salah satu dari tiga surat yang memang kejadiannya aneh. Dan kita nggak bakal bisa menganalogikan dan bisa diterima hanya dengan iman, bukan dengan akal. Pertama surat Al-Isra, yang kedua surat Al-Kahfi, yang ketiga surah Maryam. Tiga surat ini berisikan tiga cerita yang semuanya aneh. Yang nggak bisa akal terima, hanya iman yang bisa terima. Al-Isra cerita tentang apa tuh? Tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Intinya kan satu. Kehadiran atau adanya Isra Mi'raj itu untuk menguji di kalangan Arab jahiliyah. Kira-kira mereka bisa gak terima kejadian aneh yang dilakukan oleh Nabi? Masa ada orang yang pergi dari Mekah menuju Palestina, terbang ke Sidratil Muntaha, yang tingginya Sidratil Muntaha itu melebihi 7 lapis langit, melebihi Arsy, melebihi Lauhul Mahfuz, melebihi Al-Qalam malah, dan melebihi yang lain-lainnya. Baru di situ ada Sidratil Muntaha. Dan Nabi ngakunya itu perjalanannya dilakukan selama setengah malam. Makanya itu mustahil. Dan cerita itu hanya bisa diterima dengan iman. Yang kedua, cerita pemuda. 9 pemuda bersama satu anjingnya. Yang mereka disebut dengan Ashabul Kahfi. Para pemuda yang berhasil mempertahankan iman dengan bersembunyi di dalam sebuah gua. Kata Allah, falabithu fi kahfihim thalathami'atin wasdadu tis'a. Mereka para Ashabul Kahfi bersembunyi dan tidur di dalam gua kurang lebih selama 309 tahun lamanya. Selama-lamanya putri tidur, putri tidur. Kalau cerita dongeng tuh ada tuh, namanya putri tidur. Yang kalau dicium sama pangeran bangun lagi, itu kan ceritanya tidurnya selama setahun. Itu pun dongeng, itu pun fiksi, itu pun mitos, cerita bohong aja. Tapi ada cerita asli, pemuda tidur selama 309 tahun. Pertanyaannya, itu nguletnya berapa kali? 309 tahun. Ustadz nih ada aja, emang ada kayak gitu seceritanya? Ada. Dalam kitab itu disebutin, dalam kitab Hasyiah As-Sawi, mereka itu nguletnya selama 309 kali. 309 kali ngulet. Kapan Ustadz? Setiap tanggal 10 Asyura. Setiap tanggal 10 Asyura itu katanya Ashabul Kahfi itu ngulet. Apa ngulet? Kanan. Tahun sekali. Ngulet lagi kiri. Kiri. Jadi selama 39 kali mereka ngulet. Agar apa? Agar badan mereka nggak sakit. Gitu tuh. Itu ceritanya tuh. Kemudian surat Maryam. Ini juga sama. Seorang wanita soleha yang tinggalnya di mihrab masjid, nggak pernah melihat laki-laki, bahkan tidak sempat untuk menikah, tiba-tiba hamil. Orang sekarang sih nggak heran, pulang-pulang pergi sendiri, pulang berbadan dua. Itu mungkin kalau orang zaman sekarang. Lagian sih ke pasar malam mulu. Nah, kalau Sayyidatuna Maryam memang asli, ini memang hadiah dari Allah. Sehingga Sayyidatuna Maryam ketika dikabarin kayak gitu bingung. Kata Sayyidatuna Maryam apa? Anna li hadza gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Wahai Jibril, bagaimana saya punya anak? Wong saya nggak nikah kok. Nah, bahasa kita gitu aja dah. Akhirnya malaikat Jibril jawab, ya Maryam, qalat rabbuki huwa alayya hayyin. Wahai Maryam, kalau udah Tuhan kamu yang ngurus, pasti mudah. Kalau udah Allah yang ngurus, nggak ada yang sulit. Makanya Sayyidatuna Maryam bisa punya anak tanpa adanya kehadiran laki-laki. Nah itu juga sama. 3 surat ini semuanya aneh. Dan hanya bisa diterima dengan iman. Nah dulu ceritanya, agar beliau terhindar dari fitnah, beliau disuruh Allah untuk diam. Tidak banyak bicara. Tidak ngomong. Nah, bahasa Arabnya menahan dari omongan, bahasa Arabnya saum. Saum. Wa syar'an imsakun maksusun min syakhsin maksusin fi waqtin maksusin bi syurutin maksusah. Apa itu puasa?
menahan yang dikhususkan, nanti menahan dari makan, minum, dan jima. Dari orang yang dikhususkan, nanti orangnya mesti Islam, mesti balik, mesti kuat puasa. Pada waktu yang ditentukan, waktunya mesti pada bulan Ramadan penuh, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Apa aja syaratnya Ustadz? Oke, di bawahnya. Syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. 1. Al-Islam, orangnya mesti Islam. Fal kafiru la yasi'u, orang kafir nggak sah puasanya. Kenapa? Fa innahu laisa min ahlil ibadah. Karena orang kafir mah bukan termasuk ahlil ibadah. Hari ini kan ada tuh YouTuber, dia mah pengen naik, pengen terkenal, akhirnya ikut-ikutan temennya mesti puasa. Nanti banyak deh kontennya pas bulan Ramadan. Itu Ustaz dapat pahala? Enggak, dapat subscriber dia mah. Bukan dapat pahala, dapat views dia mah. Karena intinya kalau ada orang kafir, ada orang non-Islam, mereka ibadah, mereka berperilaku baik, itu nggak dikasih pahala sama Allah. Mereka mah dikasihnya kekayaan yang berlimpah, berbentuk harta selama hidupnya. Jadi kalau kita mungkin ya, kalau pengen husnuzon, ini kata Buya Ar-Razi nih, mungkin kekayaan yang mereka raih hari ini, mungkin karena perilaku baik mereka kepada sesama. Akhirnya Allah balas. Disitulah berfungsi Ar-Rahmannya Allah. Rahman Allah itu apa Ustadz? Kebaikan Allah yang diberikan kepada orang kafir ataupun orang Islam selama di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim, itu kebaikan Allah yang khusus diberikan kepada orang Muslim berbentuk surga. Jadi orang kafir nggak dapat. Nanti gimana Ustadz di akhir orang kafir? Kata Allah, orang kafir nanti jasanya biqi'atin kasarobin biqi'ah. Kata Allah, pahala mereka itu seperti fata morgana di padang pasir. Maksudnya apa? Apa fata morgana? Kalau panas-panas kayak ngeliat air goyang-goyang tuh, ngalir, didatengin nggak ada. Nah, akhirnya nanti orang kafir juga sama. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali itu, orang kafir nanti akan diiming-imingi pintu sorga. Ketika itu pintu sorga kebuka, dia lari sampai ke depan pintu sorga, ditutup sama malaikat. Lari lagi ke pintu surga yang kebuka, ditutup lagi sama malaikat. Jadi mereka seakan-akan yakin dapat pahala, dapat ganjaran, ternyata enggak dapat apapun. Akhirnya mereka ngeluh sama Allah. Ya Allah, mana pahala aku yang dulu aku kerjakan sama di dunia? Kata Allah, pahala kamu udah aku rubah menjadi harta yang selama ini kamu miliki. Nah, itu tuh kira-kira. Jadi kalau orang kafir non-Islam, mereka ibadah, itu tidak dapat pahala, tapi langsung Allah ganti dengan yang lain. Nah itu juga sama ya Pak. Hadirin, lanjut. Al-bulugh wal aqlu, sudah balik dan berakal. Rubi al-qalamu an thalathatin. Set bewok, nggak bewok tuh. Anis sobi atayablugha wa anin naimi atayastaghis. Berat tempat mata. Wa anil majnuni atayufiq. Ngopi-ngopi. Hah? Ini kedengeran nih Mik. Oke. Pena, pulpen, catatan amal itu diangkat dari 3 orang ini. Pertama, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang tidur nih sampai dia bangun, dan dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja. Kira-kira yang mana ini? Kalau kita mah udah semuanya, udah balik, udah bangun tidur, udah sembuh dari gila. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu memang tidak diwajibkan puasa karena tidak sampai taraf kewajiban. Disebutnya taraf mukallafin atau taraf taklif. Tapi kalau sudah sampai taraf taklif, baru mereka diwajibkan untuk berpuasa. Siapa lagi Ustadz? Al-qudratu ala saum, orang yang mampu atas puasa. Emang ada Ustadz? Ada orang yang nggak mau puasa. Alasannya apa? Likibari sini, karena tua usianya, tua bangka, sampai-sampai kalau dia puasa takutnya mati. Nanti bukan nawaitu sama godin, innalillahi wa inna rajiun, nanti mah ceritanya. Nah itu gimana Ustadz kalau kayak gitu? Maka kalau dia udah tua renta, masalah tua ini nggak bisa diukur umur. Kenapa? Karena ada orang yang umurnya tua tapi tenaganya kayak anak muda. Nih contoh nih. Wah, Mbak Haji. Ini tua bangka juga alisnya sampai putih, badannya Masya Allah masih anak muda. Kalau model kayak gini, ini nggak boleh ninggalin puasa orang kayak gini. Dia mah mesti ninggalin bini lagi.
Itu juga sama itu kondisinya. Seperti itu. Apalagi aulil maradin la yurja syifa'uhu minhu. Sakit yang memang tidak diharapkan kunjung sembuh dari penyakitnya. Jadi emang udah tinggal menunggu mati aja. Orang kayak gitu juga enggak diwajibkan untuk puasa. Selanjutnya 5 yang paling bawah, adamu wujudil haidi wan nifasi binisbati lil mar'ati. Yang kelima adalah tidak adanya haid dan juga nifas yang itu nisbatnya kepada kaum perempuan. Jadi itu kira-kira gambarannya. Hadirin jamaah malam Senin tentang prolog masalah puasa. Insya Allah malam selanjutnya kita lanjut lagi, karena insya Allah kita ada waktu sampai 3 bahkan mungkin 4 minggu ke depan saya akan ngisi lagi nih. Setiap minggu kita ngisi lagi. Insya Allah minggu ketiga. Minggu kita akan ngisi lagi dengan kajian sama masih tentang masalah puasa. Insya Allah sampai Ramadan datang kita udah ada bekal untuk bisa melindungi puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya dari Al-Fakir mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.